Pemirsa, legislator PDI Perjuangan mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judol di Senayan. Ia meminta Budi Ari tak memfitnah PDI Perjuangan jika sedang merasa panik. Bahkan meminta Budi Ari untuk membuat permohonan maaf. Dan seperti apa lengkapnya? Saya Yudi Handoyo, pemirsa. Anda menyaksikan Sindo Prime. Rismon Sianipar menjalani pemeriksaan terkait laporan Presiden ke-7 RI Joko Widodo terkait tudingan ijazah palsu di Polda Metro Jaya Senin petang. Rismon seharusnya diperiksa penyidik Subdit Kamnek Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada Kamis lalu, pemirsa. Namun karena dirinya berhalangan, maka pemeriksaan baru dilaksanakan hari ini. Seperti yang Anda saksikan ini, pemirsa. Polisi memeriksa ahli forensik digital tersebut sebagai saksi kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo, di mana pemeriksaan terhadap Rismon ini merupakan upaya permintaan klarifikasi. Saya tadi ditanyakan sejumlah pertanyaan yang berkaitan dengan metode-metode ilmiah yang saya kaji, tetapi ada sejumlah jawaban, sejumlah pertanyaan yang saya tidak berkenan untuk saya jawab, ya, karena itu berkaitan nanti dengan hal-hal teknis, bagaimana saya mengkaji secara ilmiah apa yang saya teliti berkaitan dengan ijazah lembar pengesahan Pak Joko Widodo yang kami dapatkan langsung dari UGM maupun dari ijazah yang diupload oleh saudara Dian Sandi, ya, itu. Artinya semestinya kalau kita mau fokus kepada penegakan hukum dan menghormati kaidah hukum, penyidik harus menghormati Perma nomor 1 tahun 1956, di mana jika ada perkara berdata beririsan dengan apa yang mereka anggap ada perkara pidana, di hold dulu, dihentikan dulu perkara penyelidikannya dan fokus menunggu putusan pengadilan perdata hingga memiliki kekuatan hukum yang tetap, begitu. Jadi kami pikir klarifikasi yang kami berikan sebagai bagian dari warga negara yang kooperatif memenuhi undangan dari penyidik sudah cukup. Tim pembela ulama dan aktivis menyambangi gedung Barreskrim Polri untuk mendesak gelar perkara khusus atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. TPUA menyebut menyerahkan dokumen yang berisi 20 butir keberatan dalam penyelidikan perkara. Rombongan tim pembela ulama dan aktivis tiba di Barreskrim Polri pukul 12 siang tadi membawa dokumen-dokumen terkait materi keberatan mereka atas penghentian kasus dugaan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Ada 20 butir poin keberatan. Dalam proses penyelidikan diantaranya menyatakan tidak adanya transparansi penyelidikan dan penyidik tak memenuhi kaidah Scientific Crime Investigation sehingga perlu gelar perkara khusus. TPUA juga menilai penghentian kasus jadi cacat hukum karena tidak hadirkan pelapor dan terlapor. Nah, karena diperintahkan di situ bahwa kita ragukan terjadinya uji forensik secara mendalam karena tidak terlihat adanya face recognition misalnya. Di ijazah itu ada foto. Semua meragukan itu foto Pak Jokowi, bukan. Harusnya ada uji face recognition. Orang melihat di sana ada cap. Capnya kok di dalam foto. Itu, dan itu dianalisis oleh Dr. Rismon dengan RGB, yaitu red, green, blue analysis. Gitu. Kesimpulannya kok ada cap di dalam foto? Karena ini pertanyaan ini jelas. Oleh karena itu tidak diuraikan oleh Barreskrim kemarin. Maka menjadi pertanyaan serius bahwa uji forensik ini benar-benar dilakukan secara mendalam, secara saintifik, atau hanya sifatnya simpel-simpel saja. Tapi kesimpulan yang seperti mengikat secara hukum. Padahal untuk kondisi begini, kesimpulan itu tidak mengikat secara hukum, gitu. Sehingga tidak bisa digunakan oleh Polda Metro Jaya ketika melakukan proses tindak lanjut dari pengaduan atau pelaporan Pak Jokowi soal penghinaan atau pencemaran nama baik dan fitnah. Gitu ya. Oleh karena itu, maka kita menyampaikan dan akan juga mengadukan ke Irwasum. Satu lagi surat kita akan masukkan ke Irwasum dengan tembusan Wakapolri dan Ombudsman
Itu. Jadi insya Allah TPUA akan bergerak terus dan belum bisa menyatakan menerima bahwa ini selesai gitu dengan pernyataan Kabareskrim ataupun Dirtipidum kemarin tanggal 22 Mei. Dan pemirsa, pakar hukum tata negara Refli Harun menyebut salah satu syarat keaslian ijazah menurut penelitian harus memiliki kecocokan dengan 3 contoh asli ijazah lainnya. Ada seorang narasumber saya bilangnya misteri guest lah. Dia pada tahun 2021 pada saat COVID itu melakukan yang namanya semacam penelitian sekedar apa istilahnya image comparison. Dia orang percetakan, dia membandingkan antara 3 ijazah. Ijazah 1115, ijazah 1117, dan ijazah 1120. Ijazah 1120 itu kita tahu diklaim punya Jokowi dan akhirnya Bareskrim mengatakan itulah 1120. Dia mengatakan hasilnya adalah 1115 dan 1117 itu identik. 11, saya ulangi ya, 1115 dan 1117 itu identik. Tetapi 1115 tidak identik dengan 1120. 1117 tidak identik dengan 1120. Jadi kawan-kawan semua, kalau temuan Bareskrim mengatakan bahwa dari 3 ijazah yang dibandingkan identik lalu kemudian mengarah kepada asli tidak asli, maka ada temuan sebelumnya bahkan 2021 yang mengatakan bahwa 1120 ijazah Jokowi itu tidak identik minimal dengan 2 ijazah yang diperbandingkan. Pertanyaannya adalah kalau misalnya sebuah ijazah itu dikeluarkan pada saat yang bersamaan, sama-sama tertanggal 5 November ya 1985, maka secara teoritis harus identik semua. Tidak boleh ada yang berbeda. Jadi kalau ada yang berbeda, tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Nah, itu saja yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Sebelumnya, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyampaikan sikap terkait rilis hasil penyelidikan Bareskrim Polri terkait dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo. Pemirsa, mereka menilai tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, tidak kredibel, dan tidak akuntabel. Mereka meminta polisi membuka kembali penyidikan berdasarkan putusan pra-peradilan dan menindaklanjuti perkara yang menjadi perhatian masyarakat. Tim advokasi juga meminta pelaksanaan gelar perkara khusus wajib, mengundang fungsi pengawasan dan fungsi hukum Polri serta ahli. Pertama, bahwa tahapan, proses, dan prosedur penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dilaksanakan secara tidak transparan, sepihak, tanpa melibatkan peran serta masyarakat. Padahal penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo bermula dari adanya aduan masyarakat atau DUMAS yang dilakukan oleh Dr. Egy Sujana SHMSI dari tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Kedua, bahwa pengumuman hasil penyelidikan perkara dugaan pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo yang pada pokoknya menyatakan ijazah yang dimiliki saudara Joko Widodo identik dan penyelidikan perkara dugaan tidak pidana pemalsuan ijazah saudara Joko Widodo dihentikan tidak sesuai dengan tahapan, proses, dan prosedur penanganan perkara pidana dengan pendekatan Scientific Crime Investigation atau SCI yang selama ini menjadi acuan Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit Prabowo dalam menangani sejumlah perkara yang menyita perhatian. Meski telah dinyatakan asli oleh Bareskrim, kasus ijazah Jokowi di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Dengan berjalannya kasus ini, pengacara Jokowi menyebut kemungkinan akan ada tersangka. Polemik keaslian ijazah milik Joko Widodo memasuki babak baru.
Bareskrim Mabes Polri telah menyatakan bahwa ijazah sarjana milik Jokowi dari Fakultas Kehutanan UGM adalah asli. Keaslian itu dibuktikan dari hasil uji laboratorium forensik dengan membandingkan ijazah Jokowi dengan teman kuliahnya. Yang diuji adalah semua ijazah asli, baik pembandingnya itu ijazah asli pada angkatan dan tahun yang sama seangkatan beliau, Pak Jokowi. Kita uji, kemudian dari 3 pembanding ini kita uji punya ijazah Bapak Jokowi. Yang tadi kami sampaikan bahwa yang diuji terkait beberapa hal yang sudah kita sampaikan, hasilnya identik. Meski demikian, proses hukum terkait ijazah yang dilaporkan Joko Widodo di Polda Metro Jaya tetap berjalan. Belum ada keinginan untuk mencabut laporan dari Joko Widodo. Jika kasusnya naik ke tahap penyidikan, maka bukan tidak mungkin akan ada tersangka yang ditetapkan. Ya, sejauh ini mengenai laporan yang kami ajukan di Polda Metro Jaya masih tetap berlanjut dan belum ada permintaan dari Pak Jokowi untuk mencabut atau menghentikan. Ya, pada intinya kami hanya menjalankan tugas pendampingan secara profesional. Di tengah banyaknya laporan terkait ijazah Joko Widodo, publik menanti akhir dari proses hukum yang saat ini tengah berjalan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menpora Roy Suryo menilai kasus ijazah Jokowi belum final. Sementara Ketua Umum Projo menyebut ada motif jahat jika masih ada orang yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sendiri tanggapannya seperti apa, Bapak? Ya, memang asli. Kasus ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo memasuki babak baru setelah Bareskrim Polri menyatakan ijazah Jokowi asli. Mantan Menpora Roy Suryo mengatakan keterangan Bareskrim tersebut belum final. Jadi artinya apa yang ditemukan itu adalah alat bukti yang sudah dinyatakan oleh kepolisian itu adalah identik, bukan otentik loh ya, identik. Identik berdasarkan apa? Berdasarkan identifikasi dari beberapa sampel yang ada. Mesti kita challenge nanti, sampelnya apa dulu. Sementara Wakil Ketua Umum Projo, Freddy Alex Damanik menilai ada motif jahat jika masih ada yang tidak percaya dengan keaslian ijazah Jokowi setelah dinyatakan asli oleh Bareskrim Polri. Projo pun mengapresiasi Polri yang telah menyelidiki keaslian ijazah Presiden ke-7 RI tersebut. Sudah menyatakan itu asli, dikuatkan sekarang oleh Bareskrim setelah di Labkrim dan lain-lain. Kemudian masih tidak percaya, kan begitu. Nah, berarti di sini kan itu saya bilang tadi ada mens rea di situ. Nggak apa-apa. Beliau kembali lagi menantang, sila nanti akan dibuktikan di pengadilan. Sebelumnya Joko Widodo mendatangi Bareskrim Polri. Jokowi keluar dengan membawa ijazah yang sebelumnya diserahkan. Jokowi saat itu menyebut akan menunjukkan ijazah aslinya di persidangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, di tengah isu ijazah palsu, mantan Presiden Indonesia Jokowi mengaku dahulu memang nama aslinya adalah Mulyono sebelum berganti nama jadi Joko Widodo. Namun Jokowi membantah kabar ia juga punya nama Purwoko saat masih kecil. Itu gimana tanggapannya? Saya kan waktu kecil kan ya nggak ngerti nama saya siapa, kan nggak. Yang jelas saya nama kecil saat itu Mulyono karena sakit-sakitan, itu pun diceritain oleh orang tua bahwa namanya dulu Mulyono, kemudian karena sakit-sakitan diganti menjadi Joko Widodo. Udah tahu saya. Umur berapa ini, Pak? Nggak tahu juga, tapi sebelum SD lah. Sebelum SD. Kok bisa berganti, Pak? Kok bisa berganti? Ditanya orang tua saya. Berarti yang Purwoko itu memang belum lalu, Pak? Belum. Kita beralih ke informasi lain, polisi menangkap terduga pelaku penganiayaan seorang jaksa dan aparatur sipil negara di Medan, Sumatera Utara. Sebagai dalang utama, pelaku adalah residivis pencurian dengan kekerasan. Tim gabungan Polda Sumatera Utara menangkap terduga pelaku pembacokan jaksa dan ASN Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Jalan Pancing, Kota Medan.
Awalnya istri pelaku yang menemui petugas, namun pelaku akhirnya muncul. Diduga pelaku merupakan otak dan eksekutor penganiayaan. Pelaku ternyata seorang residivis pencurian dan kekerasan. Usai diringkus, pelaku dibawa ke Polda Sumatera Utara. Hingga kini polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk mengungkap motif dan mengejar pelaku lainnya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, Ainus melaporkan. Sebelumnya pemirsa, seorang jaksa dan ASN bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tidak dikenal. Mereka diserang saat memanen sawit di ladang di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Seorang jaksa dan satu staf pegawai yang bertugas di kantor Kejaksaan Negeri Deli Serdang, Sumatera Utara menjadi korban pembacokan orang tak dikenal. Keduanya dianiaya saat tengah menunggu hasil panen di ladang sawit miliknya di Kecamatan Kotari, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Dua pelaku datang ke lokasi ladang dengan mengendarai sepeda motor dan membawa tas pancing yang berisikan senjata tajam jenis parang. Salah seorang pelaku mendatangi korban jaksa yang sedang duduk di gubuk lalu menganiayanya. Sementara rekan jaksa yang ada di sekitar lokasi mencoba membantu, namun mengalami luka bacok di lengan kiri. Warga dan pekerja langsung membawa kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Amri Tambunan untuk mendapatkan perawatan. Vario, dua naik ke atas. Bilang kawan itu, ada kawanku satu lagi. Bang, kenapa tangannya berdarah? Udah aman, kata dia. Rupanya nggak lama, dibawa teriak. Nggak tolong. Mau main dibacok, katanya gitu. Coba kejar itu, kejar ya kan. Gue bilang, kok aja ngejar, aku yang ke bawah nolong abang itu, gue bilang. Saat ini, petugas kepolisian dari Polda Sumatera Utara dan Polres Serdang Bedagai langsung memburu kedua pelaku. Dari Serdang Bedagai, Wahyu Rustandi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, perlindungan jaksa oleh polisi dan TNI akhirnya dikukuhkan dengan diterbitkannya peraturan presiden. Bentuk perlindungan tersebut mencakup 6 jenis, mulai dari pribadi, tempat tinggal, hingga harta benda. Presiden RI Prabowo Subianto menaikkan Perpres nomor 66 tahun 2025 tentang perlindungan negara terhadap jaksa dalam melaksanakan tugas dan fungsi kejaksaan. Dalam pasal 4 Perpres, jaksa bisa mendapatkan perlindungan dari aparat kepolisian dan TNI. Lebih lanjut, di pasal 6, Perpres juga mengatur 6 jenis perlindungan yang akan didapatkan jaksa, yakni perlindungan atas keamanan pribadi, tempat tinggal, tempat kediaman baru atau rumah aman, harta benda, kerahasiaan identitas, dan atau bentuk perlindungan lain sesuai dengan kondisi dan kebutuhan. Menko Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menegaskan, polisi dan TNI sama-sama memiliki tugas untuk melindungi jaksa. Menurut Yusril, polisi lebih kepada keamanan pribadi dan personel serta keluarganya, sedangkan TNI lebih kepada institusi kejaksaan itu sendiri. Yusril juga tak menampik, jaksa dalam melakukan tugasnya terhadap perkara tertentu kerap mendapatkan ancaman yang sifatnya institusional. Karenanya, penjagaan oleh TNI tidak melanggar aturan. Keterlibatan TNI dalam pengamanan kejaksaan ditegaskan Kejaksaan Agung merupakan bagian dari nota kesepahaman antara dua institusi negara. Kami tentu sangat menghargai ya, ada perbedaan pandangan ya di kalangan masyarakat. Tapi apakah yang kami sampaikan tadi bahwa ada faktor kebutuhan ya, sehingga teman-teman TNI kita minta tentu dapat memberikan dukungan perbantuan terhadap pengamanan itu. Nah, yang kedua tentu kalau terkait soal pemahaman, apakah ini bukan merupakan objek yang vital dan seterusnya ini. Nah, kami memaknai karena ini merupakan objek negara ya, objek vital negara yang sangat strategis ya, kami memiliki kebutuhan itu
ya, dalam rangka mengamankan aset-aset itu, ya mengamankan fisiknya, ya tentu ada MOU-nya. Nah, jabaran MOU itulah yang harus dilaksanakan. Kalau enggak, untuk apa MOU? Ya kan? MOU itu kan karena ada dua lembaga yang memiliki tugas fungsi berbeda dan dikolaborasikan. Supaya apa? Supaya tugas-tugas pemerintahan itu berlangsung dengan cepat, agile, ya, efektif. Nah, itu. Meski pengamanan oleh aparat TNI di seluruh Kejati dan Kejari diklaim sebagai pengamanan memperkuat kerjasama kedua institusi, sejumlah pihak menilai pengerahan pasukan tersebut justru memperkuat adanya intervensi militer. Dalam skema yang diatur, Polri bertanggung jawab atas perlindungan personal dan keluarga jaksa termasuk rumah tinggal. Sementara TNI dilibatkan untuk mendampingi jaksa dalam penugasan lapangan yang berisiko. Namun pemirsa, perlindungan tidak diberikan secara otomatis, melainkan harus melalui mekanisme permohonan resmi dari kejaksaan kepada kedua lembaga keamanan tersebut. Dan berikut pernyataan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Ada dua institusi yang diperintahkan untuk memberikan perlindungan terhadap jaksa dan kejaksaan. Untuk perlindungan pribadi, keluarga, rumah, anak-anak para jaksa yang kemungkinan merasa terancam mara bahaya itu diserahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia. Dan untuk institusi kejaksaan, kantor kejaksaannya kemudian mendampingi jaksa-jaksa dalam menjalankan tugas penegakan hukum di lapangan, itu diserahkan kepada Tentara Nasional Indonesia. Jadi dua institusi ini ya, TNI dan Polri, diminta oleh Presiden untuk memberikan perlindungan keamanan terhadap jaksa dan kejaksaan. Kalau untuk urusan yang di Deli Serdang, saya belum paham apa persoalan yang sebenarnya, tapi kalau itu dalam rangka penegakan hukum, kalau dalam rangka melaksanakan tugas, mereka-mereka per saat ini harusnya sudah bisa meminta perlindungan keamanan kepada TNI maupun kepada Polri. Mensesnek Prasetyo Hadi juga menyampaikan keterangan terkait upaya negara memberikan perlindungan terhadap jaksa. Jadi begini ya, sebenarnya itu sesuatu yang normal saja, karena itu bagian dari kerjasama institusi. Ada juga undang-undang kejaksaan yang mengatur kerjasama teman-teman kejaksaan dengan teman-teman kepolisian. Kemudian juga ada MOU antara teman-teman kejaksaan dengan teman-teman TNI maupun Polri. Jadi sebenarnya itu sesuatu yang lumrah, dan perlu saudara-saudara semua ketahui bahwa kita memang sedang bekerja keras untuk satu, melawan apa yang Bapak Presiden selalu tekankan, melawan korupsi. Kedua, kita juga sedang bekerja keras ya, tindak-tindak pidana selain korupsi ini juga sedang kita tertibkan. Dalam hal ini yang berkenaan dengan masalah penguasaan terhadap sumber daya alam kita gitu. Yang tugas ini sedang dikerjakan oleh teman-teman di kejaksaan gitu. Jadi kalau kemudian teman-teman di kejaksaan saling berkoordinasi, lintas instansi kita saling memperkuat ya, karena kita memang memaknai ini sebagai sebuah tim, kita bekerja bersama-sama. Kita lanjut ke informasi berikutnya, pemirsa. 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis PPDS menjalani sidang perdana hari ini di Pengadilan Negeri Semarang. 3 tersangka yang akan menjalani sidang yakni Dokter Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Maryani, dan Dokter Residen Zara Yupita Azra yang merupakan senior Dokter Aulia. Menurut Kepala Kejari Kota Semarang Chandra Saptaji, ada 553 barang bukti dalam kasus pemerasan yang menewaskan Dokter Aulia Risma, mulai dari bukti percakapan hingga uang tunai. Ketiga tersangka dijerat dengan pasal pemerasan dan pemaksaan
dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Bagaimana? Kasus perundungan terhadap dokter residen Universitas Diponegoro Aulia Risma menyita perhatian publik. Dr. Aulia Risma ditemukan meninggal dunia di kamar kosnya pada 12 Agustus 2024 lalu karena diduga tidak tahan dirundung dan diperas senior-seniornya. Berkas perkara 3 tersangka kasus dugaan pemerasan dan perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis PPDS anestesiologi resmi dilimpahkan ke PN Semarang pada 20 Mei lalu. Mereka adalah Kepala Program Studi Anestesiologi Fakultas Kedokteran Undip, Dr. Taufik Eko Nugroho, Kepala Staf Medis Prodi Anestesiologi FK Undip Sri Mariani, dan Dr. Residen Zara Yupita yang merupakan senior Dr. Aulia Risma. Kasus perundungan mencuat setelah meninggalnya Dr. Aulia Risma, peserta PPDS anestesiologi yang memicu penyelidikan internal dan eksternal terhadap dugaan praktik perundungan dan pemerasan dalam pendidikan profesi tersebut. Hal ini terungkap dari catatan harian korban yang mengaku mendapat perlakuan negatif dari seniornya, termasuk diperas mulai dari 20 juta hingga 40 juta rupiah per bulan. Dr. Aulia tewas setelah menyuntikkan obat ke tubuhnya. Korban tewas akibat overdosis obat anestesi yang biasa digunakan saat tindakan operasi. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan pasal tentang pemerasan dan pemaksaan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Legislator PDI Perjuangan mencecar Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi atas pernyataannya terkait Partai Mitra Judol di Senayang. Informasinya kami hadirkan, tetaplah bersama kami di Sindo Prime.